They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Baik, kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada keluarga besar SMK Negeri Mojo Agung di instansi kami, PT Cipta Sarana Cendekia, Professional Education Development Partner, bersama dengan partner kami yaitu Kantor Konsultan Pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan, serta ada Kantor Akuntan Publik, Jasa Hukum, Psikolog, dan masih banyak lagi ya dari semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul di kegiatan kunjungan industri konsentrasi kalian akuntansi dari SMK Negeri Mojo Agung di Geraha Sunrise hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 dengan keadaan sehat. Perkenalan, nama saya Miss Niken Sukamijaya selaku MC dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah dulu ya biar semua kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat? Langsung saja kita ke acara berikutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari guru akuntansi dari konsentrasi keahlian akuntansi SMK Negeri Mojo Agung. Kepada yang terhormat Ibu Mas Surya SPD, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Alfianto, kemudian Ibu Latifatul dan Bapak Ibu guru dari SMK Negeri Mojo Agung serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah meskipun tadi itu ada yang mabuk-mabuk ya, alhamdulillah sudah bisa sampai mengikuti pada momen ini, yaitu acara kita yang paling penting, kunjungan industri di sini ya. Kedua kalinya selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Terima kasih sekali atas penerimaan dari PT Cipta Sarana Cendekia yang sudah menerima kita dengan baik sekali. Matur suwun ya, ada Bapak Alfianto, kemudian Ibu Latifatul, Ibu Niken. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, saya minta anak-anak itu bisa mengikuti dengan baik ya, karena apa yang kalian dapatkan di sini insya Allah nanti akan membawa bekal nanti ilmunya itu tidak pernah kita pelajari ya di sekolah ya. Ada ilmu yang lain, itu kompetensi yang lain yang ada di sini. Semoga nanti anak-anak bisa mengikuti. Jangan lupa nanti apa yang kalian dapatkan nanti akan dilaporkan, karena nanti akan ada laporannya, akan ditanya oleh membuat laporan di mata pelajaran P5. Baik, langsung saja kita ke acara sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Direktur dari Cipta Sarana Cendekia kepada yang terhormat Mr. Alfianto Cahyono SE MAK CTT, dipersilakan. Pertama-tama selaku Direktur dan pimpinan mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini dan keluarga besar Cipta Sarana Cendekia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Negeri Mojo Agung dalam hal ini telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menyambut adik-adik kelas 10 dari SMK Mojo Agung dalam rangka pelaksanaan kegiatan kunjungan industri ya. Dimana adik-adik nanti akan diharapkan nanti dapat melihat langsung bagaimana situasi kerja ya, kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing sedikit mungkin bagaimana prospek kerja, kondisi pekerjaan di skop bidang akuntansi yang nanti mungkin akan saya bawa meluas ke arah bisnis manajemen juga, dimana adik-adik nanti biar tahu dan dapat pandangan sejauh mana gitu
dari apa yang kalian akan pelajari selama 3 tahun di SMK nanti. Ya, yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh sivitas yang hari ini hadir pada pagi ini. Ucapkan selamat datang di lembaga kami di PT Cipta Sarana Cendekia. Ya, hari ini kita berkegiatan di Geraha Sampais Cipta Sarana Cendekia, di mana lembaga kami ini juga biasa disebut sebagai rumah SMK. Kenapa kok disebut sebagai rumah SMK? Karena satu, sudah sejak tahun 95 kami memang sudah bekerja sama dengan dunia pendidikan vokasi, terutama di level SMK. Jadi kalau ada adik sekalian mungkin bertanya-tanya kok kenapa dibawa ke sini gitu ya, dan kenapa namanya rumah SMK. Kita dulu sejak tahun 95-96 itu sudah mulai kerjasama pengembangan di SMK, terutama untuk bidang kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian akuntansi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Bapak Ibu, menanamkan kecintaan anak-anak ini kepada akuntansi atau minimal mereka menemui sesuatu yang mereka sukai di sekolah itu bukan di kelas 11 atau kelas 12. Maka perannya BKK sama BK harusnya start dari kelas 10. Bikin river of life-nya, bikin career path-nya, tree-nya di mana. Kasih mereka tahu kemana mereka bisa kerja setelah lulus SMK. Tugas BKK itu bukan cuma cari perusahaan-perusahaan, tempat magang gitu ya, sama humas katakanlah, supaya anak-anak nanti terserap ketika magang PKL gitu. Salah-salah kalau di kawasan yang gemuk. Saya paling sering menemui anak SMK akuntansi ketika magang job desk-nya cuma 2. Apalagi ini kalau mohon maaf, itu coba berhubungan gitu bro. Makanya di makanya di instansi biasanya job desk-nya cuma 2. Kalau nggak fotokopi, muter kopi. Nggak percaya, tanya bapak ibu guru. Saya paling minus kemarin ada guru cerita, Pak saya monitoring anak saya. Harapan saya taruh ditempatkan di tempat PKL itu Pak. Dia dapat pengalaman kerja, dia dapat isunya seperti apa, dia tahu kondisi kerja kayak apa. Waktu saya datang ke sana, lah dia yang keluar bawakan saya kopi Pak. Pas tak tanya tugasmu ngapain Bu? Ya ini tugas saya Bu. Tiap hari job desk tambahannya minimal beli gorengan atau nasi padang. Kalau pas ada rapat ada tamu, gak enak kan? Ya, maka itu PR sekolah juga menurut saya. Kenapa? Satu, mereka sudah harus punya gambaran kemana itu dari kelas 10. Dipancing, dikasih tahu, sering dikasih sosialisasi. Kenapa? Karena kelas 10 itu masa yang paling membingungkan setelah kamu dari SMP. Terutama dengan mayoritas tadi yang masuk SMK-nya bukan karena keinginannya sendiri. Tapi jangan khawatir, gak ada yang namanya salah jurusan. Kalau kuliah, ambil yang prospek kerjanya cerah. Goleo kuliah, goleo jurusan sing gampang nyambut gawe. Mayoritas anak SMK gitu kan sama orang tuanya. Juga kan sih ben gampang golek-golek kerja. Benar ya? Coba tanya sama bapak ibumu. Gampang ini pun apa yang butuh melibu? Pasti nggak tahu. Pasti bingung. Paling mentok jawabannya itu orang-orang Mbak Kail. Ya kan? Bisa langsung kerja itu nih bank, langsung kerja di kantoran. Hidup tidak semudah itu, brother. Apalagi dalam kondisi negara yang sedang kondisi masa depan ya Indonesia, Mas. Maka kamu harus punya gambaran itu dari kelas 10. Sekarang saya kasih tips and triknya. Kamu kelas 10 kan? Pulang dari sini nanti langsung digeruduk bapak ibu gurunya, mumet wis. Ngapunten. Pulang geruduk bapak ibu gurunya, kamu sharing, kamu diskusi. Sebagai bahan, kamu cari di Google, kamu pakai AI, terserah apapun itu. Makanya kalau punya HP jangan cuma dibuat scrolling paham? Kamu googling di situ, kamu cari minimal 20 lowongan pekerjaan di bidang akuntansi. Minimal 20.
20 kalau kamu nggak paham 20. Ya. Kenapa saya minta kamu cari 20? Dari 20 itu kamu punya waktu 2,5 tahun untuk mempersiapkan dirimu supaya kamu nanti kelas 12 sudah terima kerja sebelum kamu lulus. Gimana caranya? Itu kalau kamu cari di situ, kamu googling lowongan pekerjaan. Yang namanya lowongan kerja pasti memberikan syarat. Kamu cari persyaratan khususnya di situ apa? Macam-macam persyaratan khusus itu. Mampu mengoperasikan komputer, kan gitu, ya. Minimal Microsoft Office. Nah itu kalau pas skripsi, ajar guru skripsinya. Pas pelajaran komputer, ajar guru komputernya. Minimal apa? Minimal kamu tahu dulu, ngerti pengoperasionalannya. 1, itu kamu sudah punya 1 syarat terpenuhi. Iya enggak? 2, persyaratan kedua biasanya apa? Mampu bekerja di bawah tekanan. Yang itu kamu nggak usah khawatir. Kurang apa tekanan hidup kita kan? Itu kamu siapkan selama 3 tahun kamu sekolah. 3, mampu berkomunikasi dengan baik. Bisa ngomong semua ini kan? Maka latihlah kemampuan berbicara selama sekolah. Mampu bekerja individu maupun di dalam tim. Berteman kalian ini? Berteman kan? Punya bestie nggak? Punya. Pernah marahan? Pernah. Kalau marahan diem-dieman nggak? Iya. Terus habis itu baikan lagi? Ngobrol lagi? Bisa kamu kerja tim sama individu, berarti kan dinamika organisasi itu kan, itu diasah selama di sekolah. Maka nanti ketika kelas 12 kamu berangkat PKL, PR-nya cuma 1. Dari kamu diskusi sama gurumu tadi di kelas 10, kelas 11 masuk nanti kamu belajar akuntansi full, ya walaupun kurikulumnya agak semrawut, apalagi kalau nggak disinkronkan dulu. Kamu belajar akuntansi itu full. Kamu siap diberangkatkan PKL. Waktu berangkat PKL nanti kamu saya kasih PR. Apa PR-nya? Berangkat PKL jangan cuma bawa nama sekolah. Kamu ini berangkat PKL nanti tolong dijaga attitude-nya, dijaga kondisinya. Kenapa? Karena kamu membawa nama alma sekolah kan itu biasanya pesannya ya. Yang dibawa jangan cuma itu, kamu bawa sama surat lamaran kerja. Jadi nanti kalau kamu waktu magang kamu perform, waktu magang orang satu kantor tahu mukamu, apal mukamu, ngerti namamu siapa. Waktu pamitan nanti saling sama pimpinannya itu kamu tinggal di situ. Apanya? Kurikulum vitae sama surat lamaran kerja. Srek taruh situ selesai. Kenapa? Kamu kan selalu dengar sekarang di mana-mana gengsi ngomong kan, cari kerja sekarang susah. Lawannya orang dalam kan gitu. Itu hanya mereka-mereka yang bodoh dan tidak ngerti gimana caranya jadi orang dalam. Paham ya? Itu salah satu ilmu yang paling penting yang harusnya SMK punya. Gimana caranya cari dan jadi orang dalam itu. Kamu perform, kamu kelihatan, orang hafal sama kamu, tinggalin duluan semua data dirimu. KTP nggak usah. Ya. Tinggalin semua data dirimu. Kenapa? Karena industri pasti akan cari dari circle terkecil mereka dulu sebelum mereka open rekrutmen. Dah, tuh, wes bocoran industri. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.